Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Setelah meninggalkan kedai kopi, Putri yang tidak tahu bagaimana, tiba-tiba merasa sedikit bingung. Kepanikan itu cukup kuat dan membuatnya gelisah. Tiba-tiba, dia sangat ingin melihat Randy. Segera, kemudian dia menggenggam tangannya dengan erat. 2 hari ini tentang pengembangan di wilayah Barat Sandiga, ada banyak kegemparan. Sangat mudah untuk mengetahui bahwa Randy pergi lebih awal dan kembali terlambat akhir-akhir ini, yang juga terkait dengan proyek itu. Randy juga merupakan presiden inovasi tersebut. Dia harus berpartisipasi dalam proyek Sandiga lainnya. Melihat bahwa Randy selalu sangat sibuk, dia pergi lebih awal dan pulang terlambat setiap hari, dan waktu untuk bersama bagi keduanya sangat sedikit. Mungkin itu sebabnya dia sangat kesal. Putri mengeluarkan ponselnya dan melihat waktu. Masih ada 1 jam lagi untuk makan siang. Mengapa dia tidak pergi ke Sandiga dan mengundangnya makan malam daripada membuatnya kelaparan? Dengan ide ini, Putri bergegas pergi. Dia naik bus jalur 9 ke gedung Sandiga. Setengah jam kemudian, Putri telah sampai di gedung Sandiga. Bangunan itu dulunya adalah landmark di Busan, dan tempat di mana banyak orang berbakat ingin masuk. Meskipun dikatakan bahwa markas domestik Sandiga akan pindah ke Jakarta beberapa waktu yang lalu, itu masih belum terlaksana karena semua masih sibuk. Karena gedung itu memiliki kontrol akses, dan Putri bukan karyawan Sandiga, jadi dia tidak bisa memasuki gerbang. Meskipun sebenarnya dia sangat ingin masuk ke tempat itu, dia tidak punya pilihan selain berbalik untuk pergi, berharap kegelisahannya akan sedikit mereda. Ya, tetapi tidak ada tanda-tanda kegelisahan di hatiku yang telah mereda. Entah bagaimana, ke Sandiga di lantai bawah, dia sepertinya selalu merasakan seseorang menatapnya, seolah-olah setiap gerakannya diawasi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling, hanya untuk melihat orang-orang datang dan pergi. Semua jenis mobil mewah terus berdatangan, semua orang fokus pada bisnis mereka sendiri, siapa yang peduli padanya? Putri menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran aneh di kepalanya. Setelah sedikit berbelok, sudah hampir jam 12 siang. Dia menelepon Randy dan memintanya untuk makan siang. Tepat setelah mengeluarkan ponsel, pintu otomatis gedung Sandiga terbuka, dan Randy yang mengenakan setelan abu-abu perak melangkah keluar di antara kerumunan. Saat dia berjalan, dia membicarakan sesuatu. Seseorang mengambil pena untuk mencatat dan seseorang mengangguk. Ekspresi semua orang sangat serius. Saat melihat wajah tampan dan serius Randy, Putri tiba-tiba merasa lega. Kemanapun dia pergi, selalu ada banyak orang di belakangnya. Apa yang bisa terjadi padanya? Terkadang, Putri akan berpikir, jabatan Randy begitu kuat, jadi bagaimana dengan Sandiga, pemimpin pertempuran legendaris yang menentukan? Nama keluarga Master Sandiga adalah Sanjaya, dan nama keluarga Randy adalah Sanjaya. Apakah dia akan bekerja sangat keras karena dia terkait dengan Tuan Sandiga? Putri berpikir bahwa Randy Sanjaya dan sekelompok orang telah datang ke sisinya. Secara naluriah, Putri buru-buru mundur ke satu sisi dan dengan hormat memanggil Presiden Randy. Iya, Randy mendengus dingin, itulah jawabannya. Dia terus berjalan tanpa berhenti sedetik pun. Dia menyapanya. Dia bahkan tidak menatapnya. Apakah dia benar-benar sibuk? Randy, yang telah keluar dari kejauhan, tiba-tiba berhenti dan melihat kembali ke Putri.
lalu memanggilnya Putri. Jelas, dia tidak mengharapkan Putri muncul di sini. Ekspresinya sedikit terkejut, tetapi hanya untuk sesaat, dia memulihkan wajahnya yang dingin. Melihat ekspresi dan nada suaranya, aku dapat dengan mudah memahami bahwa ketika Putri menyapanya, Rendej benar-benar tidak menyadari keberadaannya, dan dia tidak boleh meremehkan kalimat itu. Setelah berjalan jauh, dia baru saja kembali. Yang baru saja dia dengar adalah suaranya. Randy melihat kembali ke Putri, dan mata para pengikutnya juga tertuju padanya. Mata semua orang tertuju pada dirinya, dan mata semua orang terfokus kepada Putri, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Jadi dia harus melihat Randy dengan malu dan tersenyum. Aku baik-baik saja, kamu sepertinya sangat sibuk. Kamu kerjakan hal-hal yang baru saja tadi dibicarakan. Aku masih ada urusan sebentar. Randy memberi perintah kepada bawahannya dan berjalan ke Putri. Kamu pergilah dan kembalilah menyelesaikan pekerjaanmu. Jangan biarkan orang mengira kamu tidak bekerja hanya karena seorang wanita. Melihat Randy masih sibuk, Putri merasa telah mengganggu pekerjaannya, dan dia sangat kesal. Sekarang sudah waktunya untuk istirahat. Randy meraih tangannya dan berkata, "Ayo pergi. Kita akan pergi makan siang bersama." Randy memegang tangan Putri. Ini sangat hangat dan nyaman. Dia mendongak dan tersenyum padanya lagi. "Bukankah itu akan menunda pekerjaanmu? Jika atasanmu tahu kamu sedang tidak bekerja, apakah dia akan memotong gajimu? Pekerjaan tidak akan pernah ada selesainya." Randy memegang tangannya yang dingin dan bertanya dengan suara yang dalam, "Dingin sekali, kenapa kamu tidak memakai pakaian yang lebih tebal saat keluar?" Wanita sangat suka berpenampilan menarik. Pakaian seperti itu terlalu tebal untuk pergi berbelanja. Tersenyum padanya dengan sederhana dan main-main. Padahal kenyataannya, dia baru saja bertemu Tuan Agil dalam citra yang sangat profesional. Setelah membicarakan banyak hal, dia tidak ingin kembali ke hotel untuk berganti pakaian. Seperti yang dikatakan Putri, Randy telah melepas jasnya dan mengenakannya padanya. "Aku tidak kedinginan." Dia memberikan jas dan jaketnya. Randy mengenakan kemeja putih di dalamnya. "Ini akan terasa sangat dingin." "Kamu berani mengatakan itu tidak dingin dengan tangan yang sangat dingin." Nada mendominasi mutlak, sehingga Putri tidak bisa lagi menolak. Putri memandangnya dan tersenyum, "Kamu sudah memberikan jaketmu padaku, dan kamu masih juga memegang tanganku. Sungguh aku tidak akan kedinginan. Patuhlah padaku." Dia berkata, nadanya berat lagi, kedengarannya sangat tidak bahagia. Ketika Putri sedang memikirkan Randy, dia mendongak dan melihat sebuah mobil melaju ke arah mereka di luar kendali. Tidak ada waktu bagi Putri untuk memikirkan apa yang harus dilakukan. Hanya secara naluriah mendorong Randy, yang kemungkinan besar akan ditabrak mobil. Ya, Putri dengan cepat mendorong Randy, sedangkan Putri, dia masih berada di tempatnya. Putri hanya merasakan angin bersiul, dan kemudian gunung seperti bayangan berhadapan muka. Tiba-tiba dia mengerti mengapa dia kesal hari ini. Bang! Mobil menabrak dinding samping, mengeluarkan suara keras, dan dinding itu jebol seperti lubang besar. Putri terlempar keluar oleh mobil. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga ketika Randy ingin menyelamatkan Putri, dia terlempar ke hamparan bunga di samping jalan. Randy tidak bisa melakukan apa-apa selain melihat kekasihnya itu terlempar keluar dan jatuh ke tanah. Dia melihat tanpa daya, dan bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Tabrakan itu seolah menghantam jantungnya, membenturkan dan menghancurkan seluruh organ tubuhnya. Putri berbaring di atas tanah dengan rerumputan hijaunya. Darah merah menyembur keluar dari luka yang parah di betisnya, jatuh di tanah dengan rerumputan hijaunya, merah cerah dan lembut seperti bunga peoni yang mekar. Tetapi Putri terlatih-tatih dan jatuh ke tanah. Hati Randy tenggelam, dia mengepalkan tinjunya di sisinya, berlari ke Putri dengan cepat, mengangkatnya dan meletakkannya dengan lembut di pelukannya. "Putri, jangan takut, aku akan segera membawamu ke rumah sakit." Ketika Putri mendengar suara Randy,
Mulutnya tersenyum manis. Dia tidak tahu apakah itu rasa sakit atau apakah dia ingin tersenyum untuk membuat Randy merasa nyaman. Dia menatap Randy, dan ada sedikit kelegaan di matanya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, meletakkan jarinya dingin di wajah Randy, dan dengan lembut mengusapnya. Kemudian dia berkata, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja, tapi ini sedikit menyakitkan juga sih, hehehe." "Tidak apa-apa. Bagaimana itu bisa baik-baik saja? Luka di kakinya sangat parah, darahnya sangat banyak. Bagaimana kamu bisa baik-baik saja?" Sangat menyakitkan. Setiap kali dia memutar ekspresinya karena rasa sakit, itu seperti paku di hati Randy. Untuk pertama kalinya, dia membenci dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi orang yang sangat dicintainya. Randy mengatupkan giginya, dan alisnya menggambarkan dengan jelas kalau dia sangat marah. Dia menghela nafas, memeluk Putri, dan menelpon Dion dan Rizal, kemudian berkata, "Pergi ke rumah sakit." Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.